Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Wildan Pratomo dalam Dialog Lintas Bandung Pagi. Dan pendengar, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dan mengupas tentang melawan intoleransi di Jawa Barat. Bersama 3 orang narasumber hebat yang sudah berada di samping saya. Yang pertama adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jawa Barat, ada Bapak Iip Hidayat. Lalu berikutnya ada Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Uur Zano Ulum. Dan yang terakhir adalah Senior Lecturer dari Telkom University, ada Ibu Faridatiti Kristianti. Saya ingin berbincang-bincang langsung ke Pak Wagub dulu nih Pak Wagub. Pak Wagub, ini kan beberapa waktu terakhir ini kita sedang dihebohkan nih Pak Wagub dengan maraknya isu intoleransi. Bahwa ada pernyataan, ada beberapa segelintir orang yang mengatakan bahwa Jawa Barat ini masuk ke dalam daerah yang sangat tidak toleransi terhadap masyarakat lainnya. Apakah itu benar Pak Wagub? Ya, terlepas benar dan tidaknya hasil penilaian tersebut, karena setiap penilaian itu ada indikator. Yang menjadi pertanyaan, apakah indikator yang menjadikan penilaian, dasar penilaian tersebut sudah sesuai dengan kenyataan dan realita? Kalau saya secara pribadi belum begitu percaya terhadap Jawa Barat termasuk daerah yang intolerannya tinggi. Karena memang Jawa Barat yang saya rasakan tidak seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Agama wilayah Jawa Barat. Ini akan mengadakan sebuah gerakan untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman tentang kebinekaan kita, karena memang Jawa Barat tidak bisa dipungkiri sangat bineka sekali. Dan orang lain bilang, bahkan Pak Jokowi saya dengar langsung, Jawa Barat adalah miniaturnya Indonesia. Kenapa? Karena di Jawa Barat seluruh agama ada. Di Jawa Barat seluruh suku ada. Ras dan komunitas-komunitas lain tumplek ada di Jawa Barat yang berjumlah 50 juta. Kenapa bisa terjadi hal semacam itu? Karena memang Jawa Barat menurut ahli yang sudah mengadakan survei evaluasi di Jawa Barat, orang Amerika selama 3 bulan ada di Jawa Barat, ada beberapa kriteria yang dimiliki jadi karakter Jawa Barat. Yang pertama, orang Jawa Barat someah, hade kasemah, ramah kasemah. Artinya siapapun yang datang ke Jawa Barat, orang Jawa Barat itu fanatik, diterima dengan baik, kemudian juga dihormati dengan sangat luar biasa. Jadi seluruh tamu merasa betah, merasa nyaman berada di Jawa Barat. Yang kedua, karakter Jawa Barat adalah gotong royong, silih asih, silih asah, silih asuh. Dan yang ketiga, karakter Jawa Barat adalah religius, karena memang muslimnya mayoritas. Maka wajar masyarakat yang datang ke Jawa Barat berbagai macam suku ras agama merasa betah. Maka saya pun tidak sependapat Jawa Barat intoleran. Tapi apapun namanya dan penilaian, kami tetap ingin berusaha supaya kebinekaan kita tetap terjaga, toleransi kita tetap utuh. Maka kami akan membuat taman kerukunan. Mungkin baru pertama di Indonesia adanya taman kerukunan yang akan dibangun di wilayah Sumedang dan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Di situ nanti ada berbagai macam rumah ibadah, berbagai macam identitas keagamaan, dan berbagai macam miniatur ciri khas keagamaan yang lainnya. Sehingga masyarakat, oh inilah Jawa Barat. Dan Jawa Barat adalah merupakan miniaturnya Indonesia. Sehingga terjadi saling pemahaman, saling menghormati, dan yang lainnya. Itu yang kami harapkan. Dan di situ di Sumedang sebanyak 5 hektar yang akan dipersiapkan tanah milik Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Nah nih Pak Wagub ini kan selaku orang nomor 2 terhebat di Jawa Barat nih Pak. Sebenarnya sulit tidak sih Pak untuk menjaga kerukunan dan toleransi di Jawa Barat itu sendiri Pak? Karena kan tadi seperti Bapak katakan bahwa Jawa Barat ini merupakan adalah miniaturnya Indonesia. Nah,
seberapa sulit sih Pak tantangan yang harus dihadapi seorang wagub ini untuk bisa menjaga kerukunan dan kesolidan di dalam Jawa Barat, Pak? Sulit kalau dikerjakan oleh sendiri. Sulit kalau dikerjakan hanya oleh pemerintah. Tapi tidak akan terasa kesulitan kalau seluruh lapisan masyarakat semua bekerja, semua menyadari tentang pentingnya toleransi, pentingnya kerukunan, pentingnya persatuan. Hidup harus siap beda. Karena tidak semua orang bisa satu paham, satu agama, satu kelompok, satu komunitas dengan kita. Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda. Apakah orang lain mau seperti itu kehendaknya? Apakah saya sekarang berada di sini dilahirkan seperti orang sekarang ini? Apakah kehendak saya? Tidak. Semua juga takdir Allah. Oleh karena itu saling menghargai dan siap beda dengan mereka, itu adalah kunci persatuan dan kesatuan. Kalau ini semua sudah menjadi kepribadian, insya Allah kerukunan, kebersamaan tidak akan sulit dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. Baik. Nah, lantas seperti apa nih Pak Iip? Menurut Pak Iip, apakah memang Jawa Barat ini menjadi daerah yang tidak memiliki tingkat toleransi yang tinggi? Bahkan ada yang mengatakan dari seluruh Indonesia, Jawa Barat ada di peringkat 3 terbawah. Mangga Pak Iip. Baik, terima kasih. Kang Wildan, apa yang disampaikan oleh Pak Wagub ini sudah bicara tidak saja wacana, tapi sudah implementatif. Artinya pemerintah serius dengan hal ini, Jawa Barat. Seperti kita maklum dengan populasi yang banyak, pasti dinamisasi dan kompleksitas tinggi. Nah, kaitan penilaian dari lembaga survei mengatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling intoleran, ketiga di bawah. Ini luar biasa. Dan kami pun menjadi challenge ya, tantangan apa benar atau tidak. Nah, makanya Kesbangpol melakukan survei juga, meng-hire akademisi dan lembaga survei di 9 kota. Ternyata hasil survei kami tidak seperti itu. Dan kami bisa buktikan dari dokumen akademis. Nah, kenapa kami makin semangat untuk menjaga toleransi di Jawa Barat, Kang? Karena orang Jawa Barat itu punya historis. Dulu pada tahun 1400-an, 1500-an, ketika Jawa Barat dibagi 3 zonasi, zonasi Barat dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, Tengah dipimpin oleh Prabu Siliwangi, ya, Timur dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Ya. Ketika raja ini, khususnya di Tengah, Prabu Siliwangi yang hari ini kita hormati, bahwa faktanya yang terjadi, ini value-nya ya, Prabu Siliwangi itu beragama Hindu, non-Muslim. Karena kita maklum kan, pertama masuk ke daerah Indonesia itu yang pertama Hindu dulu, Buddha, Kristen, Konghucu, baru Islam. Sesuai dengan, karena urutan mulai dari tahun 130. Nah, Prabu Siliwangi beragama Hindu. Beliau menikah dengan seorang wanita namanya Subang Larang. Subang Larang ini Muslim karena dia masantren di Syekh Kuro Karawang. Jadi lulusan pesantren seorang Muslim. Dan dia tetap beragama Islam. Dari pernikahan ini melahirkan 3 anak. Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Semuanya beragama Islam. Apa sikap yang diambil oleh Prabu Siliwangi sebagai kepala keluarga saat itu? Dia mengatakan mempersilahkan istri anaknya beragama Islam Muslim. Tidak ada masalah. Mari kita saling menghormati. Kemudian yang penting akidah masing-masing. Nah, beliau mendeklar jangan ganggu tempat ibadah di luar Hindu. Saat itu Hindu besar. Dan kemudian akhirnya setelah deklar itu Muslim, Islam makin besar lagi. Makin banyak penganutnya. Artinya apa? Maknanya apa? Nilainya apa? Bahwa toleransi karun orang sudah mencontohkan. Jadi saya makin yakin Jawa Barat mah pasti toleransi. Itu yang poin penting yang saya itu kan. Itu dulu sementara Kang. Ini semangat nih saya. Baik. Nah, ini pembahasan semakin semangat nih. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Bu Farida nih. Bu Farida kan ini punya usut ternyata nih pendengar. Bu Farida ini merupakan salah satu mu'alaf. Beliau sebelumnya merupakan non-muslim. Saya ingin mendengar dari beliau seperti apa sih ceritanya, historinya. Apakah memang benar di Jawa Barat ini merupakan salah satu daerah yang sangat intoleran? Tapi Bu Farida, sebelum dijawab, kita harus istirahat dulu sejenak karena ada pariwara berikut ini yang harus kita sampaikan.
Halo teh, abdi tos dipayun. Oh, nuhun Mang. Tatasan sakadapnya. Nuhun teh. Nuhun. Maskerna mana teh? Ulah hilap dianggo kan ayeuna teh aya di masa tatanan kehidupan baru teh ya. Kela. Tenang. Selalu bawa masker. Hand sanitizer. Mantap. Kan terus nyenaknya nira. Ayo Iya. Pokemon. Mantap. Betul. Tah, ayo nama tos ya. Lemon. Oke, siap be? Siap. Ulah hilap, ngadu heula. Amin. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Wargi Jawa Barat nu sok ngadengukeun RRI, hayu urang sami-sami disiplin ngajalankeun protokol kesehatan. Hiji jaga jarak, nganggo masker, remen ngawasuh pandangan, nganggo sabun, sareng ulah kaluar ti bumi pamit aya peryogi nu darurat. Langkung saya disarengan ku olahraga, sareng ngagaduhan pikiran anu positif salawasna. Emut omat sahabai oge tiasa katarajan ku COVID-19. Hayu si COVID urang lawan ku balarea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama saya Wildan Pratomo dalam dialog interaktif luar studio RRI Bandung. Dan Bu Farida, seperti yang tadi saya tanyakan sebelumnya. Nah, Bu Farida ini kan dulunya adalah seorang non-muslim ya Bu. Dan Bu Farida pun akhirnya memutuskan untuk mu'alaf, masuk ke memeluk agama Islam saat ini. Nah, Bu Farida mungkin bisa diceritakan seperti apa sih rasanya, apakah memang benar bahwa toleransi di Jawa Barat itu memang sangat rendah, atau justru malah sebaliknya nih menurut Bu Farida? Baik, terima kasih. Saya sudah 24 tahun di Cimahi tepatnya sih, tapi kan termasuk Jawa Barat juga. Dan selama 24 tahun tinggal di Jawa Barat ini, sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya intoleransi. Baik di lingkungan rumah saya, sekitar saya, ataupun di lingkungan kerja, atau di lingkungan sekolah, karena saya juga lulus dari Unpad lulusannya. Ya, jadi atau ketika kita bergaul di suatu organisasi yang lebih besar, sama sekali tidak ada perbedaan apapun yang terkait dengan intoleransi agama. Jadi kalau memang penelitian itu menyatakan itu, kalau kan dia melihatnya ke sejarah ya, kalau ya, jadi sehingga memang mereka tidak melihat fakta langsung di lapangan gitu. Saya juga punya kakak yang dari muda tinggal di Bandung, dia selalu cerita bahwa lingkungan sekitar itu sangat sangat support satu sama lain ketika merayakan kegiatan agamanya. Ketika Natal, kebetulan kakak saya masih Natal ya, masih Katolik agamanya. Mereka Natalan, yang beragama Muslim datang untuk mengucapkan selamat. Nanti juga ketika Lebaran saling mengirim. Begitu juga di tempat tinggal saya. Hal sama pun dilakukan. Jadi menurut saya sebagai warga yang memang hidup berpuluh tahun di wilayah Jawa Barat ini tidak ada isu itu sama sekali. Jadi kalau hanya dilihat dari sejarah, ya sejarah kan bisa berubah, bisa diperjuangkan untuk menjadi hal yang lebih baik. Gitu. Nah, bagaimana di keluarga ibu nih Bu? Apakah ada perbedaan antara ibu yang saat ini menganut agama Islam dan kakak yang masih menganut agama Kristiani? Apakah ada perbedaan antara dulu yang mungkin kita dulu bareng-bareng, sekarang malah karena berbeda jauh-jauhan? Ada hal-hal seperti itu nggak sih nih Bu? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Memang orang tua saya selalu menyebut bapak ibu dulu kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bapak itu ya kebetulan bapak itu punya 12 anak dan ada kakak saya itu ikut suaminya dari Bali beragama Hindu. Kemudian ada saya dan 2 orang kakak lain yang beragama Islam. Jadi memang
orang tua sangat terbuka terhadap keyakinan anaknya masing-masing. Mana yang lebih bisa dijiwai sebagai pegangan hidupnya. Jadi kita kalau Natal tetap kumpul, pulang ke Jogja misalnya, tapi semua ya merayakan, maksudnya bergembira dengan keluarga. Atau setiap Lebaran kakak saya pasti akan berkunjung ke rumah saya untuk bergembira bersama. Jadi tidak ada sama sekali isu untuk intoleransi agama. Baik, wah Pak Wagub ini nampaknya sudah terjawab nih langsung dari orang yang menjalani, bahkan perbedaan dalam keluarganya pun sangat banyak. Nah tapi Pak Wagub, memang seberapa penting dan sejak kapankah sebaiknya nih Pak Wagub kita mempelajari tentang pentingnya toleransi, dan di mana tempat pertama kali sebaiknya kita belajar? Ya, kita harus sejak dini menanamkan sifat toleransi di antara kita. Dari sejak usia SD, SMP dan yang lainnya itu harus ditanamkan. Karena pembentukan kepribadian itu kan tidak tiba-tiba, tulus zaman, waktunya lama. Termasuk penanaman tentang toleransi harus sejak awal. Nah makanya kami akan bikin taman toleransi, taman kerukunan ini. Nanti di situ ada juga pendidikannya, pendidikan tentang toleransi, pendidikan tentang agama yang satu, agama yang lain, sehingga di situ bukan hanya miniatur keagamaan, bukan hanya, tetapi ada juga pendidikannya supaya menanamkan sifat kebersamaan, sifat demokrasi, dan sifat karakter bangsa Indonesia itu seperti ini. Karena Indonesia ini adalah hasil kebersamaan dalam segalanya, termasuk lahirnya Pancasila kan berdasarkan seluruh agama, bukan hanya Islam yang melahirkan Pancasila, bukan hanya Hindu, bukan hanya, tapi ada kebersamaan dan kesepakatan. Nah kesepakatan itu yang harus kita jaga sehingga Indonesia tetap utuh dari Sabang sampai Merauke, tetap bersatu untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Kalau ini perpecahan terjadi, wah kembali kepada masa lalu. Jangankan berpikir tentang kemajuan, berpikir tentang persatuan pun sulit. Tapi sekarang dirajut seluruhnya, selamanya, sehingga tetap bersama. Yang kita bicarakan adalah tentang pendidikan, yang kita bicarakan adalah kesehatan, yang kita bicarakan tentang ekonomi. Sudah tidak berbicara lagi tentang perbedaan, tapi kebersamaan yang kita stadikan. Seperti itu. Baik, nah lantas langkah seperti apa nih Pak Iip yang dilakukan Kesbangpol? Apakah ada pendampingan ataupun edukasi yang diberikan oleh Kesbangpol untuk orang-orang tua, khususnya nih Pak Iip, orang tua pasangan muda? Karena kan masih banyak nih orang tua muda yang saat ini menikah, memiliki anak, mereka yang langsung diajarkan kepada anaknya adalah kamu harus jago matematika, bahasa Inggris, tapi bukan lagi nilai-nilai toleransi, bagaimana kita berteman, bagaimana cara kita kepada yang lebih tua, sikap-sikap, attitude seperti itu Pak. Mangga Pak Iip. Iya. Oke, terima kasih Kang. Ada ya tes ya. Ada. Oke, maaf. Jadi bicara masalah edukasi Kang, Kesbangpol ini selalu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan karena ranahnya bidang pendidikan. Ya. Tes ya. Nah, kaitan edukasi sosialisasi ini kita selalu terapkan berkaitan dengan Dinas Pendidikan karena tugas kami bagian penting daripada ideologi wawasan kebangsaan diterapkan. Sesungguhnya Pak, ketika bicara Pancasila yang tadi disampaikan oleh Pak UU bahwa itu memang diambil dari saripati kearifan lokal sehingga jadi Pancasila. Dan Pancasila itu mengajarkan kenapa ada ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita paham di Indonesia sejak dulu tidak satu agama. Dan kita harus berbahagia punya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh India, ini fakta sejarah lagi ini ya. India ingin membentuk negara agama, yang terjadi apa? Perpecahan. Sehingga timbullah negara di luar itu Pakistan, Sri Lanka dan seterusnya. Artinya apa? Pecah. Nah, kita tidak mau seperti itu. Untuk menjaga itu maka kita punya Pancasila dengan penerjemahan yang sangat luar biasa. Karena itu memang sudah ada filosofi dasarnya dari orang tua karun urang yang sudah berbudaya, membudaya. Jadi saya punya kekuatan itu, kami punya kekuatan itu sehingga kami yakin bahwa khususnya Jawa Barat memang toleran. Sok akang lihat di Bandung ada nggak yang non Muslim beribadah di halang-halangan? Misalkan di kabupaten kota mana aja? Nggak ada Pak. Ras lain misalkan, keturunan, dagang, ditutup di Baledogan tidak. Artinya apa? Kita sudah nyaman Pak. Termasuk di daerah saya di RT-nya. Di RT saya itu kan ada juga yang non muslim Pak. Tapi
secara sosial kita saling menghormati. Kita tidak bicara akidah, tapi hubungan sosial, manusiawi. Kan kita tidak mungkin berdiri sendiri dong, hidup sendiri. Itu poin pentingnya. Baik. Nah lantas Bu Farida seperti apa nih Bu? Karena kan Bu Farida ini juga berprofesi sebagai seorang pengajar di bangku perkuliahan. Di mana bukan lagi orang Sunda Jawa aja nih yang isi di dalamnya. Ada yang dari teman-teman kita dari Sulawesi, ada yang dari Jayapura, dari Sabang sampai Merauke, banyak yang bergabung di universitas kita. Karena kan kita tahu Bandung ini menjadi salah satu kota tujuan pendidikan tertinggi di Indonesia. Nah, mangga Bu Farida, bagaimana cara Bu Farida bisa merawat kesolidan toleransi di dalamnya nih Bu? Oke, baik, karena memang kebetulan sebagai orang tua dan sebagai guru ya, karena perannya kan di situ. Tadi kalau Pak I menyampaikan dari bekerja sama dengan pendidikan ya, pendidikan, menurut saya memang harus dari dua sisi, pendidikan formal dan kita informal di rumah gitu. Kita sebagai orang tua, saya bicara sebagai orang tua dulu di rumah. Ya karena latar belakang saya yang Bhinneka Tunggal Ika tadi, jadi kita memang mengajarkan ke anak-anak untuk selalu menghargai orang lain. Jadi berhubungan itu relation kan yang penting menghargai orang lain kan. Kita tidak perlu melihat mereka berlatar belakang apa. Kemudian peran saya di kampus sebagai pendidik. Tentu saja di dalam setiap saya mengajar, saya lebih banyak, bukan lebih banyak, ya imbang lah antara saya ngobrol terkait dengan yang sifatnya sosial seperti tadi dan yang sifatnya materi gitu ya. Jadi menurut saya alhamdulillah punya peran yang ganda untuk bisa menyampaikan itu. Dan betul sekali bahwa perguruan tinggi menjadi pusat ya keberagaman tadi, sehingga memang peran kita sebagai pengajar harusnya ada di wilayah itu. Di kampus kita juga punya mata kuliah PPKN Pak, yang masih terus mata kuliahnya berubah-ubah tapi selalu diadakan, fungsinya untuk tadi, untuk tetap mengikat lah bahwa perlunya wawasan kebangsaan, perlunya toleransi dan sebagainya Mas. Baik, dan pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Dialog edisi pagi hari ini. Dan seperti apa harapan dari ketiga narasumber kita tentang intoleransi, melawan intoleransi di Jawa Barat? Pertama saya ingin mendengarkan dulu harapan dari Bu Farida nih Bu. Bu Farida. Berpikirlah untuk masa depan, karena kita nggak akan pernah maju kalau kita berpikir secara parsial. Masing-masing. Jadi kita harus bersatu padu tanpa melihat perbedaan, tapi lihatlah persamaannya untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang lebih maju atau Jawa Barat yang lebih baik dari sisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Baik. Lantas seperti apa nih Pak Iip? Harapan dari Pak Iip selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menyikapi dan langkah untuk melawan rasa intoleransi. Baik, terima kasih. Yang pertama setelah kita paham betapa beragamnya kita hidup di Indonesia di kali ini, maka saya berharap kepada semua, mari kita memulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan. Bagaimana menjaga, merawat kebersamaan. Karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi tetap aja bertenaga dengan baik, dimulai dari bertenaga. Di kantor juga ada non-muslim, kita harus hubungan baik. Karena itu kolaborasi dengan kerjasama. Jadi poin pentingnya mari kita bersama-sama menjaga merawat kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir seperti apa harapan dari Pak Wagub nih Pak Wagub untuk kita bersama-sama melawan isu-isu intoleransi di Jawa Barat? Apapun langkah pemerintah untuk menuju persatuan dan kesatuan, termasuk di dalamnya toleransi, saya harap ada dukungan dari masyarakat, karena sehebat apapun program kami, program Kesbangpol, program Kementerian Agama, kalau tidak gayung bersambut dengan masyarakat, la manfaata wala faidata kalau kata santri. Oleh karena itu, saya ingin pemerintah atau masyarakat Jawa Barat ikuti isyarat-isyarat pimpinan dalam segala hal, termasuk dalam membangun kerukunan di Jawa Barat. Dan sebenarnya ini juga nanti harus dibicarakan lagi, karena ada satu yang tidak hadir, itu Kementerian Agama ya. Nanti mungkin ada sesi lain yang menghadirkan dari Kementerian Agama, Pak Profesor Dr. Adib gitu ya. Siap. Pasti kita juga akan terus menggali dan menggelorakan bahwa
pentingnya toleransi untuk bangsa ini. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung acara dialog pada kesempatan pagi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wildan Pratomo harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami RRI Bandung.